Ciri-ciri orang selingkuh. Dalam pandangan Islam, orang yang selingkuh berarti telah berkhianat kepada pasangannya dan melanggar amanat untuk setia. Selingkuh dalam Islam dikenal dengan istilah al-khianah az-zaujiyah. Orang yang selingkuh tidak hanya melakukan perbuatan zina secara fisik, tetapi juga bisa melakukan zina hati, zina mata, zina tangan, dan zina kaki. Zina hati adalah ketika seseorang mencintai orang lain selain pasangannya. Zina mata adalah ketika seseorang memandang orang lain dengan nafsu. Zina tangan adalah ketika seseorang menyentuh atau memegang orang lain yang bukan pasangannya. Zina kaki adalah ketika seseorang berjalan menuju tempat yang dapat menjerumuskannya ke dalam zina. Orang yang selingkuh biasanya menunjukkan perilaku yang mencurigakan, seperti menyembunyikan sesuatu dari pasangannya, mengadakan pertemuan rahasia dengan orang lain, melakukan percakapan atau pertukaran pesan secara diam-diam, saling curi pandang dengan orang lain, atau bahkan berbohong. Orang yang selingkuh telah melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya untuk menjaga kehormatan diri dan pasangannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian dari zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan hal itu tidak bisa dihindari. Bagian zina dari mata adalah melihat. Bagian zina dari lidah adalah berbicara. Bagian zina dari hati adalah berkeinginan, dan bagian zina dari kemaluan adalah memenuhi keinginan tersebut atau menolaknya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang selingkuh akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Azab di dunia antara lain adalah hilangnya keberkahan, kebahagiaan, dan ketenangan dalam hidup, rusaknya hubungan keluarga, terkena penyakit, atau bahkan dibunuh oleh pasangannya. Azab di akhirat antara lain adalah dimasukkan ke dalam neraka, mendapatkan siksa yang berat, atau dicabut syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zina adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, karena menyalahi fitrah manusia dan merusak kehormatan diri dan masyarakat. Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau bukan mahram. Zina juga mencakup segala hal yang mendekati atau memicu perbuatan tersebut, seperti melihat, mendengar, menyentuh, bercumbu, atau berfantasi tentang hal-hal yang tidak halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan selain Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan itu, niscaya mendapat pembalasan dosa." Quran Surah Al-Furqan 25:68. Orang-orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, maka deralah tiap-tiap seorang dari mereka 100 kali derah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur 24:2. Dari ayat-ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa zina adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki akibat yang buruk bagi pelakunya di dunia dan akhirat. Zina juga merusak tatanan sosial dan moral yang dibangun oleh Islam, dan mengancam kestabilan dan keharmonisan keluarga dan masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Tidak ada suatu perbuatan yang lebih berat siksaannya di sisi Allah daripada zina." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Zina mata adalah melihat, zina lidah adalah berkata, zina hati adalah berharap dan berkeinginan, sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Dari hadis-hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa zina tidak hanya terbatas pada hubungan seksual, tetapi juga meliputi segala hal yang dapat menimbulkan syahwat dan nafsu yang tidak terkendali. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk menjaga pandangan, lisan, hati, dan anggota tubuh lainnya dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam zina. Zina memiliki dampak yang sangat negatif bagi pelakunya, baik secara fisik, psikis, maupun spiritual. Beberapa dampak yang dapat terjadi adalah menimbulkan penyakit menular seksual, seperti HIV atau AIDS, sifilis, gonor, herpes, dan lain-lain,
Penyakit-penyakit ini dapat merusak kesehatan dan mengancam jiwa pelaku dan pasangannya, menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan, yang dapat menyebabkan aborsi, pembuangan bayi, atau penelantaran anak. Hal-hal ini dapat merugikan hak-hak anak dan menghilangkan rasa tanggung jawab orang tua, menimbulkan trauma psikologis, seperti rasa bersalah, malu, depresi, stres, atau bahkan bunuh diri. Hal-hal ini dapat mengganggu keseimbangan jiwa dan mengurangi kualitas hidup pelaku, menimbulkan dosa besar yang dapat menghapus pahala dan kebaikan yang telah dilakukan. Dosa zina juga dapat menghalangi pelaku dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebabkan siksa yang pedih di akhirat. Oleh karena itu, kita harus menjauhi zina dan segala yang mendekatinya dan berusaha untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri kita. Kita harus menjalin hubungan yang halal dan baik dengan lawan jenis, yaitu melalui pernikahan yang sah dan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Kita juga harus memperbanyak beribadah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon perlindungannya dari godaan setan dan hawa nafsu. Oleh karena itu, maka wajib bagi kita, khususnya yang sudah suami istri, untuk menghindari perselingkuhan yang memang akan merugikan keluarga kita, baik sadar ataupun tidak sadar, baik yang mengetahui ataupun yang tidak, bahwa itu adalah kategori selingkuh. Mari kita lebih mawas diri, karena ini merupakan perzinahan, walaupun kita tidak melakukan hal yang melebihi batas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari perbuatan zina dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa dan bermoral. Amin ya Robbal Alamin. Oke sahabatku, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar channel ini berkembang dan kita semua mendapatkan pengetahuan dan inspirasi yang lain. Terima kasih.